Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 1 September 2025, Pekan Biasa ke-22 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, pada Senin yang indah ini, Engkau telah membangunkan kami dari istirahat semalam. Kami merasa segar, sehat, dan bersemangat di pagi hari ini. Berilah kami kekuatan-Mu agar mampu mendengarkan sabda-Mu melalui kanal YouTube The Power of Words, sehingga hidup kami berjalan sesuai inspirasi firman-Mu. Berkati kami, Tuhan Yesus, karena kami mencintai-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika bab 4 ayat 13 sampai dengan 17a. Saudara-saudara, kami ingin agar kalian mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Kristus di angkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Tuhan akan datang menghakimi
Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhan, Dialah yang menjadikan langit. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum." Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Teruslah berevangelisasi. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Lukas bab 4 ayat 30. Yesus datang ke Nazaret, kampung halamannya sendiri, tempat di mana orang-orang sudah mengenalnya sejak kecil. Namun ironisnya, justru di sanalah ia ditolak. Orang-orang Nazaret tidak mampu membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Mesias yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Mereka lebih memilih kecurigaan, iri hati, bahkan amarah. Padahal Yesus hadir membawa kabar gembira, pembebasan dari dosa, penyembuhan dari kelemahan, dan keselamatan dari penindasan hidup. Penolakan ini menggambarkan realitas yang sering kita alami dalam pelayanan.
ketika kita membawa kabar baik, tidak semua orang menyambutnya dengan hati terbuka. Dan resistensi atau penolakan justru bisa muncul lebih kuat di kalangan orang terdekat kita sendiri. Ada yang menolak, menunda, atau sibuk dengan urusan lain. Namun, Yesus memberi teladan yang sangat jelas. Ia tidak berhenti. Meski ditolak, ia tetap melangkah maju. Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi untuk melanjutkan karyanya di tempat lain. Inilah semangat evangelisasi yang harus kita hidupi. Menjadi penginjil berarti berani menghadapi penolakan, namun tetap setia membawa kabar sukacita. Di paroki kita, semangat ini perlu terus dihidupkan. Saya pernah mendengar misalnya di paroki Depok 2 Timur, program Hidup Kristiani pada Juni 2025 telah menghasilkan pertumbuhan nyata. Selama 4 kali pertemuan, terbentuk 3 household pasangan suami istri dan 1 household khusus para perempuan yang berkeluarga tetapi berjalan sendiri. Saat ini mereka sudah mulai menjalankan pertemuan rutin. Bahkan beberapa ketua household sedang dilatih kepemimpinannya. Ini adalah bukti bahwa evangelisasi yang dijalankan dengan konsisten membuahkan hasil nyata. Bagaimana dengan di paroki saya sendiri di Pamulang? Keadaan komunitas awam internasional saat ini boleh dibilang biasa-biasa saja. Ketika ada undangan pertemuan, seringkali sebagian anggota berhalangan karena urusan lain. Situasi ini justru menjadi tanda bahwa kita membutuhkan re-evangelisasi, menghidupkan kembali semangat untuk membawa Kristus ke tengah keluarga, pasangan, dan pribadi-pribadi yang haus akan firman. Program Hidup Kristiani bisa menjadi sarana yang efektif sebab tujuannya jelas. Mengajak orang masuk ke dalam komunitas yang hidup, bertumbuh, dan diberkati Tuhan. Evangelisasi bukanlah proyek biasa, melainkan panggilan Kristiani. Yesus sendiri telah memberi teladan. Ia tidak membatasi diri hanya pada yang layak menurut standar manusia. Ia hadir bahkan di tempat-tempat hina dan najis, menyembuhkan yang sakit, dan memberitakan kasih Allah Bapa. Maka kita pun diajak untuk membuka diri. Jangan takut untuk melangkah. Jangan berhenti ketika ditolak. Dan jangan ragu mengulurkan tangan bagi mereka yang jauh dari gereja. Apakah kita siap? Inilah pertanyaan penting. Kalau sudah siap, mari kita melangkah bersama. Mari menjadi pribadi, pasangan, dan keluarga yang misioner, yang rela diutus, yang membawa Kristus hidup dalam paroki kita masing-masing. Kita semua dipanggil bukan hanya untuk menerima kabar gembira, tetapi juga untuk
membagikannya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Senin yang indah ini, awal September yang penuh harapan, Engkau mengingatkan kami melalui sabda-Mu untuk terus berevangelisasi di paroki kami masing-masing. Kami mohon, anugerahkanlah kami, tim dan panitia program hidup Kristiani yang solid, diberkati, dan penuh semangat. Semoga banyak pribadi, pasangan, dan keluarga bergabung dalam komunitas awam internasional yang Engkau percayakan ini, sehingga kami menjadi umat misioner yang terus berkembang dan menyenangkan hati-Mu. Berkati kami, Tuhan Yesus. Kami mencintai-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.